Ya pemirsa, stop kriminalisasi KPK versus Polri. Kita akan lanjutkan perbincangan saya ke Pak M. Yasin. Tadi kalau kita lihat sebenarnya dua-duanya berawal dari laporan pengaduan masyarakat. Nah, kalau di KPK sendiri, kalau berdasarkan pengalaman Anda di masa lalu, bagaimana sih sebenarnya KPK menyaring laporan pengaduan masyarakat agar kemudian tidak dipersepsikan dari luar, itu bisa digunakan sewaktu-waktu untuk agenda tertentu? Iya. Jadi pengaduan masyarakat itu setiap hari dimonitor langsung oleh pimpinan. Jadi Direktur Pengaduan Masyarakat melaporkan pada hari ini apa saja yang dilaporkan. Kemudian yang tidak bisa ditindaklanjuti karena laporannya itu adalah sangat tidak proporsional karena kurang. Tidak ada 6 alat pengirim, juga tidak ada bukti awal misalnya. Nah, kemudian dari pengaduan itu dianalisis, apabila sudah dilakukan katakanlah verifikasi dan kemudian pemaparan dan layak untuk dimasukkan kepada tahapan penyelidikan, baru dilakukan gelar-gelar kasus itu secara periodik dari Senin sampai Jumat, biasanya di sore hari begitu. Nah, kemudian apabila sudah cukup bukti, maka ditetapkan bahwa itu naik ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyidikan, yaitu ada tersangkanya. Jadi tidak tiba-tiba proses yang lama, dan apabila misalnya tidak ada bukti kemudian dibuat-buat ada bukti, itu juga akan dilawan atau diberikan suatu respon dari semua tim yang hadir. Yang hadir itu adalah banyak orang, ya tim penyelidik, penyidik maupun tim jaksa penuntut umum serta 5 pimpinan begitu. Jadi tidak bisa itu dadakan kemudian ditentukan oleh satu pimpinan, juga tidak bisa. Melalui proses panjang, dan harus kalau misalnya hal-hal tertentu harus dilihat dari predicate crime-nya, apakah dari korupsi atau bukan ini, menyangkut penyelenggaraan negara atau bukan, itu menjadi hal yang penting. Apabila bukan korupsi dan bukan penyelenggara negara, yakni penegak hukum dan penyelenggara negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang 28 tahun 99, maka bukan ranah KPK untuk menangani itu, sehingga di-off-kan, tidak bisa ini, karena tidak memenuhi salah satu unsur. Begitu. Atau pihak lain yang terkait dengan penyelenggara negara atau penegak hukum. Jadi mungkin tidak ketika Presiden mengajukan nama Budi Gunawan 2-3 hari ada bukti yang memang sudah disimpan selama ini, terus kemudian KPK mengeluarkan, kita siapkan dia sebagai tersangka karena kita tidak mau nama ini menjadi Kapolri. Apakah mungkin seperti itu? Kalau kita lihat di dalam media, karena saya kan bukan KPK, sekarang kan dari luar, yaitu kalau melihat dari apa yang disampaikan di beberapa media itu, nama itu sebenarnya sudah masuk di dalam daftar nama yang diusulkan pada saat Pak Presiden tuh untuk menanyakan nama-nama ini bermasalah atau tidak. Menteri lah katakanlah begitu. Sesuai dengan keterangan yang saya dengar dari pemberitaan media melalui televisi, bahwa itu termasuk salah satu nama yang diberikan tanda merah atau tanda apa begitu, atau stabilo begitu. Apa yang kemudian membuat dia sebelumnya tidak tersangka, kemudian akhirnya menjadi tersangka? Apa yang menjadi batas penentu di KPK? Adakah satu konsensus antar pimpinan KPK untuk menetapkan itu dulu? Tentunya 2 alat bukti yang cukup. Kalau itu sudah mencukupi, maka itu ditetapkan sebagai tersangka. Kapan itu ditetapkan sebagai tersangka? Kalau sudah 2 alat bukti itu sudah mencukupi, maka itu memang judgement pimpinan KPK, apakah sekarang atau nanti itu. Jadi mungkin kalau misalnya kemudian sebenarnya status tersangka itu sudah bisa ditetapkan dari kapan-kapan, tetapi tidak langsung ditetapkan karena pimpinan merasa belum cukup penting. Ya kembali lagi itu judgement sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Faruk itu, apakah saatnya sekarang atau nanti itu. Mungkin ada maksud-maksud tertentu, misalnya sebagai pengingat atau warning bahwa jangan ini, kan seperti itu. Bisa ya seperti itu. Jadi kan, tapi kan sudah naik dulu ke tersangka, tapi bukan warning lagi. Bukan warning. Ya, kembali atau lagi warning pada, yang sangat keras sekali itu. Iya, saya kira
kami dulu juga kalau mentersangkakan itu juga timbang-timbang memang. Timbang-timbangnya itu bukan apa sih yang berarti dijadikan timbang-timbangnya Pak Yasin? jangan sampai nanti ada indikasi orang menuduh bahwa itu ada muatan politik gitu loh. Oke. Misalnya di saat menjelang pilkada itu pemilihan bahwa orang itu sebenarnya sudah cukup dua alat buktinya. Nah, sehingga nanti daripada kita dituduh bahwa bermain politik, mengganjal seseorang yang mau naik sebagai salah satu pejabat negara, nah, kita tunggu nanti. Seandainya sudah jadi gubernur atau bupati pun kan sebenarnya juga bisa saja proses hukum itu tetap berjalan. Oke. Nah, kembali lagi kepada ya itu judgement para pimpinan itu kan tidak bisa ditentukan oleh satu orang, tapi secara kolegial, kolektif kolegial dari 5 orang tersebut. Oke. Gitu. Bagaimana seharusnya konflik ini harus diakhiri, Pak Farouk? Iya. Pertama, pernyataan Presiden. Hari pertama. Saya mengatakan masih datar-datar saja. Terus saya kasih statement. Saya bisa memahami sebagai kepala negara, tentu dia cukup memberikan pernyataan yang datar-datar. Saya mengharapkan nanti kalau memang ada tingkatkan. Nah, ternyata ini sudah mulai meningkat. Ini sudah Anda rasa sudah meningkat? Oke. Sudah meningkat. Jangan ada saling kriminalisasi dan sebagainya. Itu sudah mulai meningkat. Nah sekarang kan tinggal kita lihat. Nanti kalau memang lagi tegas itu sudah level ketiga harus konkret action sudah. Kalau kondisi ini masih jalan terus gitu kan. Tapi saya harapkan ini tidak terjadi karena ini sudah ada tim lah, semacam tim yang akan melihat. Kenapa tim itu? Karena tadi seperti Pak Yasin mengatakan atau Pak Riko mengatakan bahwa kita kan harus melihat ada dibatasi, tidak informasi itu bisa akses publik karena ada undang-undang yang membatasi. Nah, Presiden minta transparan, kan itu kuncinya, kata kuncinya, kriminalisasi transparan itu tadi malam yang dikemukakan. Nah, dalam transparan inilah kita harapkan tim ini yang akan melihat, nah benar nggak, ada nggak argumentasi substansial dan prosedural. Oke, bicara soal tim ini sudah bergabung salah satu anggota tim independen, Bapak Jimli Asidiki. Selamat malam Pak Jimli. Ya, selamat malam. Iya, Iya, Pak Jimli, di studio telah ada pengamat kepolisian Farouk Muhammad dan juga Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Rikwanto dan juga mantan pimpinan KPK M. Yasin. Saya ingin bertanya kepada Pak Jimli mengenai apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tadi malam yang mungkin tidak tersampaikan kepada publik. Ya, yang harus disampaikan kepada publik ya tentu yang sudah disampaikan itu saja. Kalau yang di dalam rapat kan sifatnya internal, bahkan kami juga kan datang karena diundang sebagai pribadi-pribadi, kan juga belum ada pertemuan sebelumnya satu dengan yang lain sehingga masing-masing memberi masukan ya beraneka ragam juga, sehingga tidak perlu ya disampaikan ke luar, toh masukan-masukan itu sifatnya hanya pendahuluan. Jadi kita selama hampir 2 jam, 1 jam lebih lah, mulai dari aspek yang paling makro sampai yang mikro dan solusi-solusi alternatif itu kita sudah diskusikan, kita sudah sampaikan. Tinggal Presiden mengambil langkah-langkah. Nah, apakah ini tim akan diberi tugas lebih lanjut? Nah, itu nanti tergantung ya. Tergantung, termasuk jumlahnya kan juga belum pasti apa 7 apa 9. Yang penting tadi malam hanya 6 yang hadir. Dan tugasnya bagaimana? Sebab di antara kami pun ada juga masukan, ada juga pendapat. Ya sudah tidak usah formal timnya. Cukup memberi masukan pada Presiden, nanti terserah Presiden untuk menindaklanjuti. Tetapi banyak juga yang mengusulkan ini tim independen ini diperlukan sehingga bukan hanya mengatasi kasus ya, tapi juga fact finding, menemukan akar masalahnya apa, lalu baru dari situ kita bisa menawarkan alternatif solusinya bagaimana dalam waktu cepat. Dalam waktu cepat, sebab harus ada
kepastian supaya tidak melebar-lebar ini masalah. Oke, baik. Pak Jimli, kan ada desakan yang cukup kuat dari masyarakat maupun aktivis-aktivis penggiat anti korupsi terhadap Presiden Jokowi untuk bertindak mungkin lebih tegas lagi. Anda sendiri secara pribadi tadi malam menangkap tidak bagaimana sebenarnya Presiden Jokowi merespon terhadap tuntutan-tuntutan ini? Ya, yang saya tangkap usul yang beredar di masyarakat agar dibentuk tim independen itu dengan responsif cukup cepat gitu, dalam hanya beberapa hari langsung kita dipanggil, panggilnya pun agak mendadak, malam kita ketemu dan memberi masukan. Jadi memang konsep tentang tim itu sendiri memang belum matang ya, karena itu Presiden masih meminta masukan dari kalangan menteri-menteri yang lain juga, bagaimana baiknya. Tapi itu menunjukkan Presiden responsif, karena dia juga galau ya melihat perkembangan keadaan ini. Lagi pula memang ada, kalau kesimpang siuran ini dibiarkan, itu masih melebar-lebar. Iya. Usulnya pun kan makin ekstrim kiri dan kanan gitu loh. Nah jadi segera dibutuhkan kepastian. Oke, sudah ada jadwal. Dan ingat juga ini kan bukan perselisihan dua lembaga, tapi ada persoalan penegakan hukum yang dilakukan, proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Polri, personil Polri, dan begitu sebaliknya institusi Polri melakukan proses hukum terhadap person KPK. Jadi kita sederhanakan, jadi jangan seakan-akan ini dua lembaga sedang berperang ya, apalagi kalau dikaitkan dengan perang antar dua golongan elit sama massa rakyat yang mendukung KPK sama yang mendukung Polri. Ya ini saya kira tidak sehat. Baik. Ya kita harus segera selesaikan. Oke, baik. Sudah ada jadwal kapan kira-kira tim ini akan bertemu lagi atau akan disahkan dengan SK atau akan seperti apa langkah pertama yang dikerjakan oleh tim independen ini? Ya tadi kami sudah mengadakan pertemuan sebagai follow up dari tadi malam. Ya kita hanya merancang kemungkinan-kemungkinan kalau memang betul kita ditugasi dengan Kepres, apa kira-kira pekerjaan yang kita rancang. Tahu sebaliknya, kalau tim ini tidak pakai Kepres, cukup tim informal hanya memberi masukan, kita pun siap juga dengan beberapa langkah. Antara lain kita membayangkan dalam 30 hari maksimum ini harus sudah beres. Terutama menyangkut kepastian mengenai Kapolri dan kepastian proses hukum dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sudah ada ancang-ancang, tapi semua terpulang kepada Kepres ya, kita tunggu. Baik. Apa jadi apa enggak, dan orangnya pun belum tentu, ya kan. Misalnya di samping yang 6 siapa lagi, kita enggak tahu, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Jimli, kita akan break sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali.